Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai indikasi keuangan bank. Berikut adalah anggota kelompok kami. Selamat belajar. Indikasi keuangan sebenarnya ada banyak, namun kali ini kita akan membahas 3 hal, yaitu ada CAR, ROE, dan juga ROI. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Dwi Hapsari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai CAR. Apa itu CAR? CAR atau Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutupi kemungkinan kerugian perkreditan atau perdagangan dari surat-surat berharga. Intinya, CAR itu berkaitan erat dengan permodalan. Seberapa besar modal yang dimiliki oleh bank itu mampu menutup atau mampu membiayai proses pendanaan dalam kegiatan operasional. Nya adalah mengenai fungsi dari CAR. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama, yaitu mengukur kemampuan permodalan bank dalam pembiayaan. Yang kedua, sebagai tolak ukur meningkatkan rentabilitas bank atau kemampuan menghasilkan laba. Dan yang ketiga adalah mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Jadi ternyata aktiva yang dimiliki oleh bank itu memiliki resiko, dan setiap nama aktiva itu memiliki bobot risiko yang berbeda. Dari mana bobot risiko itu? Yaitu PBI sudah menetapkannya. Lalu berikutnya, apa saja yang berkaitan dengan CAR? Yaitu elemen yang pertama ada modal. Modal di sini terdiri dari modal inti maupun modal pelengkap. Modal inti itu berasal dari modal sendiri dan juga Bank Indonesia, dan modal pelengkap ini bisa berasal dari nasabah, kemudian bank lain, kemudian dari bank swasta. Selanjutnya, elemen yang kedua ada ATMR, kepanjangannya dari aktiva tertimbang menurut resiko. Apa sih itu ATMR? ATMR itu merupakan nilai total aktiva yang sudah dikalikan dengan bobot resiko yang sudah ditetapkan oleh BI tadi. Jadi bobot resiko itu dimulai dari 0% sampai 100%. Jadi tergantung dengan jenis aktivanya. Lalu menurut PBI juga atau Peraturan Bank Indonesia nomor 3 tahun 2001 pasal 2 itu menetapkan bahwa CAR minimum adalah 8%. Jadi ketika bank itu nilainya di bawah 8%, maka dikatakan bank itu tidak sehat. Sebaliknya, semakin tinggi nilai CAR, maka kesehatan bank itu bisa dinilai sangat baik. Selain itu, di atas juga sudah ada tabel mengenai kriteria CAR, yaitu lebih dari 12%, maka dikatakan sangat sehat. Kemudian lebih dari sama dengan 9%, kurang dari 12% dikatakan sehat. Dikatakan cukup sehat apabila lebih dari sama dengan 8% dan kurang dari 9%. Kemudian lebih dari 6% dan kurang dari 8% itu dikatakan kurang sehat, dan yang dikatakan tidak sehat itu apabila CAR bernilai kurang dari sama dengan 8%. Oke, selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi CAR. Apa saja faktor-faktor itu? Yaitu yang pertama adalah jenis aktiva dan juga resiko yang melekat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, setiap aktiva itu memiliki bobot risiko yang berbeda. Yang kedua ada kualitas dari aktiva. Jadi semakin buruk atau semakin tidak baik kualitas dari suatu aktiva, maka risikonya juga akan semakin tinggi. Dan yang terakhir ada jumlah dari aktiva. Semakin banyak bank itu memiliki aktiva, maka risiko yang akan ditanggung juga akan semakin besar, dan nilai ATMR juga akan semakin besar juga. Selanjutnya ada rumus perhitungan dari CAR. Rumusnya yaitu ada modal dibagi ATMR, maka dari penjelasan yang tadi saya mengatakan kenapa semakin besar ATMR maka semakin kecil dari nilai CAR. Sebelum ke contoh soal, kita harus tahu berapa sih tingkatan atau bobot risiko dari setiap aktiva. Jadi berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor 1 tahun 2017 itu ada
beberapa kriteria dari bobot yang sudah saya rangkum di tabel seperti itu. Sebenarnya ada banyak sekali dan sangat terperinci di sana. Nanti filenya akan saya lampirkan di bio. Jadi karena nanti kita akan membahas secara global, maka saya juga akan membahas secara global. Yaitu mengenai kas, kemudian penempatan pada Bank Indonesia, lalu surat berharga itu bobotnya 0%. Kemudian ada penempatan pada bank lain itu ada 20%. Kemudian ada tagihan manajemen utang 70%. Lalu ada aset atau aktiva yang tidak berwujud, aktiva tetap, inventory, kemudian pembiayaan itu sejumlah 100%. Ini dia contoh soalnya. Kami mengambil laporan keuangan Bank Syariah Mandiri pada bulan Oktober tahun 2020. Nanti format laporannya atau laporan lengkapnya nanti juga akan di bio bersama dengan SOJK tadi. Bisa dilihat kan, itu ada kas, kemudian ada penempatan pada Bank Indonesia, kemudian ada surat berharga, itu saya jadikan satu. Nanti angka nominalnya jadi mana bisa dicek ya di laporan keuangan yang saya lampirkan dengan di bio. Kemudian ada piutang, kemudian tagihan, ada penempatan pada bank lain, lalu ada pembiayaan baik hasil dan juga sewa. Kemudian yang terakhir itu ada berbagai aktiva baik tak berwujud dan juga berwujud, sejumlah bobotnya yang sudah ada di sini. Itu jika dihitung itu ketemu ya, itu coba hitungannya bisa disimak sendiri. Hasilnya adalah 15,41%. Sesuai dengan kriteria yang sudah saya jelaskan tadi, artinya Bank Mandiri Syariah pada bulan Oktober 2020 lalu itu memiliki kesehatan yang sangat baik, karena lebih dari 12%. Sekian, itu adalah penjelasan materi mengenai CAR. Semoga kalian semua paham, dan materi selanjutnya mengenai ROA akan dijelaskan oleh rekan teman saya. Menjelaskan tentang ROA atau return on asset adalah indikator atau rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit terhadap nilai asetnya. Fungsi ROA: A. Mengatur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aset. B. Sebagai alat untuk melakukan kebijakan di periode ke depan. C. Sebagai indikator bagi manajemen dan juga pihak luar, khususnya investor, dalam menilai kondisi bank. Elemen bank: A. EBIT atau earning before interest and tax, pendapatan sebelum bunga dan pajak. B. Total aset atau aktiva. Faktor yang mempengaruhi ROA: 1. Pemutaran kas. 2. Pemutaran persediaan dalam kurung produk bank pembiayaan tutup kurung. 3. Total aktiva satu bank. 4. Laba perbankan. Perhitungan ROA dalam bank syariah rumusnya EBIT atau total aktiva kali 100%. Diketahui total aktiva Bank Mandiri Syariah bulan Oktober 2020 dalam laporan terlampir 118 juta titik 870 titik 960 dan jumlah EBIT 1 juta titik 567 titik 855. ROA-nya adalah 1.567.855 garis miring 118 juta titik 870.960 sama dengan 0,013 atau 1 kali 3%. Jadi berdasarkan kolom utara Bank Mandiri pada bulan Oktober 2020 masih tergolong sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Sari Putri
dari Perbankan Syariah 6B. Di sini saya akan menerangkan tentang ROI. Return on Investment atau ROI adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Artinya, ROI berperan penting guna memberikan informasi mengenai ukuran profitabilitas bisnis dengan jelas sehingga segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi yang lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah apabila ROI bernilai negatif, maka investasi tersebut harus dipertimbangkan kembali sebab bernilai kerugian. Sebaliknya, jika ROI bernilai positif, maka ROI tersebut memberikan keuntungan dalam bisnis. Fungsi dari ROI adalah selain dapat memberikan informasi terkait tentang profitabilitas bisnis, ROI juga dapat mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, produksi, hingga penjualan di dalam perusahaan atau di suatu bank. Dengan demikian, pengembalian investasi yang ada di ROI ini memudahkan kita untuk mengetahui dan memahami kelemahan serta kekuatan perusahaan dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Tidak ada ketentuan tentang ROI di dalam peraturan Bank Indonesia. Akan tetapi, jika ROI bernilai positif, maka bank atau perusahaan mendapatkan keuntungan. Begitu juga sebaliknya, jika ROI bernilai negatif, maka bank atau perusahaan mendapatkan kerugian. Faktor-faktor yang mempengaruhi ROI adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusutan diferensiasi. ROI sangat peka terhadap kebijakan penyusutan. Bila suatu perusahaan atau bank jika aktiva menyusut dalam waktu singkat, maka tingkat pengembalian investasi ROI akan lebih rendah. Faktor yang kedua adalah nilai buku aktiva. Suatu divisi yang umurnya relatif sudah lama dan menggunakan aktiva yang sebagian besar telah disusunkan, maka biaya penyusutan dan dasar perhitungan investasinya tentu akan lebih rendah. Keadaan ini menjadikan ROI menjadi divisi akan lebih tinggi. Faktor yang ketiga yaitu penetapan harga transfer. Bila harga transfer daripada suatu aktiva ditetapkan relatif tinggi, maka ROI akan tinggi juga. Yang keempat yaitu jangka waktu. Semakin lama jangka waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin kecil pula ROI yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu kondisi perusahaan. Jika perusahaan beroperasi atau berada pada lingkungan sektor industri yang menguntungkan dan tingkat pengembalian yang tinggi, maka perusahaan tersebut memiliki ROI yang unggul. Rumus ROI yaitu EAIT atau pendapatan sesudah bunga dan pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Contohnya, diketahui total aktiva Bank Mandiri Syariah pada bulan Oktober 2020 yaitu sebesar Rp18.879.960 dan jumlah EAIT yaitu Rp1.171.66 jumlahnya yaitu 0,010 atau 1%. Bisa ditarik kesimpulan, maka